Assalamualaikum pemirsa. Nah, alhamdulillah hari ini bekal sebelum ajal bertemu dengan Mbak Nia yang melaporkan suaminya yang sudah 2 kali masuk penjara dalam permasalahan yang sama. Mbak Nia, suaminya masuk penjara gara-gara apa? Jadi waktu tahun 2011 dia itu sering banget ngasih saya uang yang jumlahnya itu nggak sedikit. Kadang suka beliin saya emas atau sepatu yang branded gitu. Terus saya bilang, uang dari mana ya? Dapat proyek. Pas itu ada polisi datang, ternyata dia makan uang haram. Uang haram itu dari penyumbangan anak yatim yang harusnya dia sumbangkan. Tapi jadi dia malah anak yatim yang harusnya disalurkan, dia malah diambil sama dia. Iya, malah kasih uang nafkah itu ke aku. Berapa lama di penjara waktu itu dia? Pertama 8 bulan, itu udah keluar. Dia udah janji aku jalankan sholat bareng, jadi imam yang baik. Setelah keluar dari 8 bulan itu, tadinya nggak punya tato. Aku bilang, nggak apa-apa, aku terima kamu apa adanya sekarang. Tapi pas kejadian itu dia ulangin lagi sampai ke penjara 2 tahun lebih. Aku tinggal di rumah orang tua aku. Sampai orang tua aku itu bilang, udah teh, kalau misalkan kamu udah nggak kuat, kamu udah. Tapi aku nggak mau. Aku tahu ngerasain susah, senengnya bareng dia. Aku ngerasain, aku cinta sama dia. Aku minta tolong sama Mas Fadli buat dua suami aku berubah semaksimal mungkin. Aku udah nyerah mertua aku. Udah aku bilangin buat bilang gitu, tapi nggak bisa. Ya, kita mau coba bantu Mbak untuk mengajak suaminya belajar di Pondok Hijrah. Tapi sekarang saya perlu tahu juga nih, kita sekarang mau cari suami Mbak di mana nih biasanya? Tahu, aku biasa tahu tempat dia nongkrong, tapi mudah-mudahan ada di situ. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke sana ya. Ya, sama-sama kita bujuk ya Mbak ya. Saya butuh bantuan Mbak untuk membujuk suaminya nih ya. Yuk kita langsung aja ke lokasi. Terus banyak orang itu sebelah ke kiri itu rumah temen yang biasa dia nongkrong di situ. Nongkrong di situ terus ya? Pulangnya pagi, kalau enggak malam. Nih, belok kiri. Ini kiri dan. Iya. Terus itu ada warung, biasa dia nongkrong di situ. Itu tuh ada. Itu ada suami saya. Ya, boleh. Ngapain ayah di sini? Ayah, Apa nih? Ayah. Kita mau mana ya? Ayah, apaan deh? Ayah. Apaan deh? Mau kemana ya? Ayah, benda ya. Apaan deh? Benda ya. Dengerin dulu. Istri lagi mau ngomong nih. Dengerin dulu. Apaan lagi ya? Dengerin ya. Udah cukup ya, cukup. Ini sepatu ayah beli dari uang haram. Dia nggak mau makan ya. Kalau bukan dari uang haram, lu mau makan dari mana? Ya bawa. Dia nggak mau ya. Dia mendingan makan pakai garam nih, makan pakai ayam dari uang haram. Ayah udah ya. Kami ini siapa? Lu nggak perlu ngajak mereka. Gua mau ayah berubah. Kalau gua berubah lu nggak makan, mau lu? Ha? Biarin, nggak makan biarin. Jangan makan uang haram anak yatim dosa ya. Mas mau kemana sih? Dengerin dulu Mas. Sini. Sebentar, Mas dengerin dulu sini ya. Ini maaf Mas, saya bukan yang mau ikut campur urusan keluarga Mas ya. Tapi istri Mas
minta sama kita, minta bantuan kita untuk ketemu sama Mas, untuk ngobrol bareng-bareng nih. Mau ngomongin apaan emang lo? Masih dengerin dulu, kita dari bekas sebelum Majalah TV ya. Kita ditelepon sama istrinya Mbak ya, untuk ngajak Mas suaminya ke pondok hijrah kita. Lo gua gitu-gitu enggak perlu. Mas, dengerin dulu. Saya belum selesai ngomong. Enggak perlu. Emang ada urusan sama lo? Udah teman sama gua lo. Udah ya. Kalau misalnya mau ngajakin berantem sih gua oke aja. Gua berantem gua nggak takut ya gua mau berantem. Cuma masalahnya di sini, gua ngajak lo ya, minta lo datang ke rumah hijrah gua. Ini permintaan bini lo, bukan permintaan gua. Kalau gua nggak mau ngomong apa? Lo ngomong bini lo sekarang. Lo jangan liatin gua. Gua cuma bantuin doang. Ikut Mas Fadli ya ke rumah hijrah biar ayah berubah. Bang, dengerin tuh kata istri abang. Istri abang tuh cuma pengen yang terbaik buat abang. Istri abang nggak mau abang masuk penjara lagi gara-gara permasalahan yang sama. Ingat bang, anak abang masih kecil, ya. Abang tega ninggalin anak abang. Enggak lah. Udah nggak pernah minta macam-macam, Anda mohon ya dengerin kata Anda sekali ini aja. Ikutin Mas Fadli ya. Ayo Mas jangan sekarang gini mau. aja. Saya mau ikutin saran Mas. Ini karena istri saya. Ya terserah mas ya. Saya cuma diminta tolong sama istri mas untuk ngajak mas ke pondok hijrah belajar bareng saya. Masalah mas mau ikut saya karena dari istri dan anak-anak, terserah. Yang penting buat saya, mas mau belajar dulu. Kalau gitu sekarang mas ikut saya. Ayo, masuk. Masuk. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli sebentar ya. Saya selesaiin tamu kita yang ini dulu nih. Iya Ustaz. Ayo. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ayo kata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita mau mana sini. Sini dulu, diam dulu sini. Takut bang. Nggak mau bang. Tadi itu. Ini target kita yang. Iya, Bang, Pak Ustadz. Pak Fadli telepon ya. Iya benar. Itu tadi siapa Pak Ustadz? Ya itu termasuk salah satu tamu di rumah hijrah. Pak Ustadz, Iya, ampun. dia nggak berani Pak Ustadz. Kasusnya apa Pak Ustadz? Saya takut Pak Ustadz. Dia mengambil harta yang bukan miliknya. Dia perampok. Ini juga sama, dia perampok, cuma perampok ngambil hartanya anak yatim. Astagfirullahaladzim. Mampus Pak Ustadz. Sini, maju. Ayo. Ini mau Pak Ustadz, Pak Ustadz. Mau ngobrol dulu Pak Ustadz. Mau gimana Ustadz? Langsung aja bang. Langsung? Iya. Hah? Mana santri, sini bantu Mas santri. Pak Ustadz. Sini. Dia nggak berani Pak Ustadz. Coba dia nggak biasa kayak gini nggak mungkin. Duduk. Tahan. Dia operator tahan.
Lepasin gua, Jangan ngomong kasar ya di sini. Ayo cepet, bawa sini. Saya nggak mau Pak Ustadz. Hendra, ini memang udah menjadi hukuman bagi orang yang suka ngambil hak orang. Saya nggak mau kehilangan tangan saya Pak Ustadz. Gak mau kehilangan tangan tapi ente berani ngambil hak orang. Harta anak yatim lagi yang ente ambil. Ingat pesan istri lu, ya? Istri lu minta apa lu belajar kan? Lu mau berubah nggak? Iya saya mau berubah tapi saya nggak mau kehilangan tangan saya, Bang. Mungkin dengan cara ini lu benar-benar bisa berubah, Adra. Ayo dong. Ayo, mana? Tutup mata ini. Tutup mata ini. Ayo. Nggak mau, Bang. Pegang. Astagfirullahaladzim. Ampun Pak Ustadz, ampun. Ayo, masukin tangannya, ayo. Cepetan. Yang kiri. Ayo cepet. Saya nggak mau Pak Ustadz, ampun. Ayo. Ini masukin tangannya nyangkut nih. Ayo. Masukin santri. Ayo, cepet. Tarik. Ampun. Oke, tahan. Oh, tangannya kena, santri. Oh, tangan kena. Oh, Ayo, hati-hati tuh, hati-hati tangannya teh santri. Ayo, siapin tong, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tangan saya putus Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, tangan Buka saya Bang Fadli, putus buka Pak Bang Fadli. Ustadz. Buka Bang Fadli. Mana tangannya teh putus? Kenapa ente teriakan? Putus Pak Ustadz. Mana putus? Ada ke tangannya? Coba angkat tangannya, istighfar ente. Tangan ente putus apa masih ada? Tadi putus Pak Ustadz. Saya takut. Astagfirullahaladzim, Bang Hendra masih mau ngambil harta anak yatim. Ini hukuman di dunia aja Bang Hendra nggak sanggup buat ngejalaninnya. Ampun Pak Ustadz. Saya cuma ngasih shock terapi doang. Terus, nih, bentar lagi kan ada tamu rumah hijrah nih. Tadi Bang Fadil telepon namanya Bang Hendra. Ini saya mau kasih shock terapi sama dia biar dia kaget. Jadi ente pakai ini udah disiapin. Ya seolah-olah ini tangan ente. Nanti ente ditarik-tarik ya untuk melakukan proses shock terapi. Nanti anak-anak santri ini pegangin, ente berontak. Jadi biar dia lihat. Begitu. Paham ya terus ya? Paham Ustadz. Ayo sekarang ente pakai deh. Baru shock terapi aja Bang Hendra udah ketakutan. Gimana kalau seandainya dihukum beneran secara hukum syariat di dunia? Tangan Bang Hendra dipotong. Belum lagi ada yang lebih dahsyat Bang Hendra, azab Allah nanti di neraka buat orang-orang yang makan harta anak yatim. Maafin saya Pak Ustadz. Minta maaf sama Allah. Ampun. Istighfar Bang Hendra. Bang Hendra, ingat, Bang Hendra punya istri yang sayang sama Bang Hendra, punya anak yang masih kecil. Bang Hendra kasih makan pakai duit haram. Astagfirullahaladzim, Nyesel, apalagi Bang. anak yatim. Bang Hendra mikir nggak anak-anak yatim nggak punya orang tua lagi Bang? Siapa yang mau kasih makan dia Bang? Ya, saya nyesel Bang. Duit buat makan dia aja Bang masih pegang ambil. Kata Rasulullah, manusia itu nanti pada saat berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, mereka tidak akan bergerak kakinya, maju ataupun mundur sedikit pun sebelum ditanya dari mana harta yang dia dapatkan dan dibelanjakan untuk apa harta yang dia dapatkan. Saya nyesel Pak Ustadz. Saya minta maaf. Berapa kali Bang Hendra makan harta anak yatim? Berapa banyak yang Bang Hendra habisin? 38 juta Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Itu bukan uang kecil, Bang Fadli, 38 juta. Bang Hendra tega makan harta anak yatim. Anak yatim itu kecintaan Rasulullah, Bang Hendra. Saya minta maaf Pak Ustadz. Saya Minta maafnya sama Allah. Oh, saya minta maaf ya Allah. Gara-gara ini pernah nggak di penjara masalah-masalah ini Bang?
uangnya? Pernah di penjara dari sini? Pernah bang, Berapa tahun ini? 2 tahun setengah. Nggak kapok? Kapok bang. Apa masih mau makan harta anak yatim lagi? Gak mau Pak Ustadz. Istrinya bilang waktu sebelum masuk penjara nggak ada nih gambar-gambar di tangannya. Astagfirullahaladzim. Ini semua nih dibikin di penjara. Iya Pak Ustadz. Udah putus asa Pak Ustadz. Nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah cuma orang-orang kafir. Hendra yakin nggak mau ngulangin lagi? Saya yakin Pak Ustadz. Saya kapok Pak Ustadz. Masih ada shock terapi yang harus Bang Hendra lewatin. Ya, Bapak ini biar bawa istirahat dulu aja. Biar dia berpikir bahwa apa yang dilakukan selama ini itu perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah. Ayo, mana santri bantu? Yuk, dianterin. Mau ganti bajunya. Yuk. Pemirsa sekalian, ini pelajaran buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang suka menelantarkan anak-anak yatim. Ayo, bismillah. Masuk dulu kedua tangan sampai kepada pergelangan tangan. 3 kali, sela-sela jarinya. Ayo, sini Bang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ini udah seger lagi nih. Ya, udah istirahat ya. Udah istirahat cukup, alhamdulillah. Ya, ini saya kasih ada di sini contoh gambaran ya. Anggaplah ini orang ya. Anda tahu bagaimana azabnya orang yang makan harta anak yatim? Kalau dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka memakan di dalam perut mereka itu bara api nerakanya Allah. Dan mereka akan dimasukkan dalam neraka sairnya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Udah pernah ngerasain makan bara api? Gak mau Pak Nah, Ustadz. sekarang perhatiin. Ayo santri bawa masuk. Terus sini. Ayo nyalain.
Astagfirullahaladzim. Bang Hendra lihat ya. Nih Bang Hendra jangan jauh-jauh lihat nih Bang Hendra nih. Sini Bang Hendra maju, sini maju. Gini sih bang. Maju Bang Hendra, lihat dulu. Ayo Bang Hendra lihat. Nggak mau bang. Bang Hendra lihat, ayo. Ini baru perumpamaan doang, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini baru perumpamaan, mulutnya dimasukin bara nih, Bang. Abang sini maju, lihat Bang, Abang lihat nih. Nggak berani bang. Abang nggak berani lihat ini, tapi Abang berani makan haknya anak yatim. Ini lihat, Bang. Nggak berani bang. Astagfirullahaladzim. Santri coba santri tolong dipegangin santri. Mana santri? Ayo. Pegang santri. Biar dia ngerasain bara api neraka nih. Saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Hendra siap ya, berdiri Bang Hendra situ. Astagfirullahaladzim. Sini, udah digeser nih. Ayo, udah digeser, yuk. Saya nggak berani Pak Ustaz. Sekarang buka mulut nanti. Ayo, nih tambahin baranya nih. Tambahin baranya. Dipanas nih. Ayo, buka mulutnya. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Buka. Mulutnya buka. Buka ini. Panas Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Panas Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Panas Ustaz. Coba, buka dulu matanya. Buka mata ente. Buka matanya. Ente kepanasan kenapa? Astagfirullahaladzim. Lihat nih. Kasih tahu Bang Fadli. Nih, ini masukin dalam mulut tuh. Nih, lihat. Ini apa nih? Batu es. Tadi yang panas yang mana? Yang panas di mana nih panas tuh? Mulut Pak Ustaz. Coba sekarang tempelin masukin. Panas gak? Panas gak? Enggak bang. Tadi kenapa panas? Kan sama yang dipakai sama Ustadz. Nggak tahu, saya kira bara api tadi bang. Astagfirullahaladzim. Panas. Bang Hendra, ente baru dikasih shock terapi, mau dikasih bara api. Padahal yang kita kasih itu es. Udah ketakutan. Udah kejar-kejar gimana nanti api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Bang. Allah panasin tuh api neraka 4.000 tahun. Satu hari di yaumul kiamat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Abang bayangin bagaimana panasnya tuh api nerakanya Allah. Kalau seandainya benar itu bara api dimasukin dalam mulutnya abang, bara api neraka, maka rontok semua tulang dan daging habis terbakar. Astagfirullahaladzim.
Bang Hendra mau tobat kayaknya cuma mulutnya doang sama. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya tulus dari hati bang, saya mau tobat. Mungkin hatinya udah terlalu berat karena banyak makan harta anak yatim. Udah mendingan besok biar ikut proses selanjutnya Bang Fadli, ajak istirahat aja dulu deh. Biar dia banyak merenung. Ya. Fadli, kita nggak usah berlama-lama ya, langsung kita bawa aja. Pak Ustadz, saya pengen nanya dulu Pak Ustadz. Ini orang ngambil uang anak yatim. Ya, Pak Ustadz ya. Saya pengen tahu sama dia. Ini udah belajar tadi kan. Masih mengulangin lagi ngambil uang anak yatim. Coba sekarang ngomong sama nih, tuh kamera. Tuh anak yatim lagi pada nonton, lagi nungguin buat makan. Diambil duitnya. Tuh, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, saya nggak bakal ngulangin lagi. Ini terakhir kalinya. Janji. Saya janji bang. Bang Fadli, kayaknya dia belum dari dalam hati minta maafnya Bang Fadli. Dia mungkin masih harus mendapat pelajaran yang lebih lagi, lebih dalam lagi. Kita langsung masukin aja Bang Fadli ke dalam kubur. Biar dia dapat pelajaran yang banyak di dalam kubur. Nanti baru dia bisa minta maaf dari dalam hati. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bang, coba baca ini Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebutin siapa nih namanya. Baca yang kencang. Hendra Pak Ustadz. Bin siapa? Dari adik. Lahirnya kapan? Tahun 1995 Pak Ustadz. Wafatnya mau mati apa? Belum mau Pak Ustadz. Kenapa nggak mau? Belum mau mati kubur Pak Ustadz. Saya belum siap Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bang Hendra, selama ini Bang Hendra nggak nyesel Bang Hendra makan harta anak yatim. Nyesel Pak Ustadz. Penyesalannya nggak dari dalam hati Bang Hendra. Saya nyesel Pak Ustadz. Saya lihat Bang Hendra ini, Bang Fadli, Iya, Pak Ustadz. belum ada penyesalan yang mendalam dari dalam hatinya. Mungkin kita percepat untuk masuk ke dalam kubur deh, biar dia banyak dapat pelajaran yang lebih dalam. Istighfar, Bang Hendra. Ayo santri, boleh turun santri. Nggak mau, saya nggak mau. Saya nggak mau Pak Ustadz. Saya nggak mau Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya nggak mau Pak Ustadz. Saya belum siap Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Bang Hendra, mohon maaf ya sama Allah Bang Hendra. Bang Hendra, mohon maaf ya sama Allah Bang Hendra. Bang Hendra di sini nggak ada yang nemenin. Bang Hendra kita tinggalin. Bang Hendra renungin, resepin di dalam kubur ini Bang Hendra sendiri. Gelap, pengap, sepi. Gak ada yang nemenin selain tentara-tentara Allah, cacing, belatung, ular dan lain sebagainya. Ya Allah. Kalau ada apa-apa di dalam sini Bang Hendra jangan keluar. Ya Allah. Ceritain nih di kamera biar kita tahu, jangan diem aja, banyakin istighfar, zikrullah. Apa yang terjadi semua sampai ya. Sekenceng-kencengnya teriak ya. Istighfar juga jangan pelan-pelan, istighfar yang kenceng. Kita tahu nih ya, Bang Hendra keadaan yang bener apa enggak. Takutnya kalau ada apa-apa sama Bang Hendra kita nggak dengar suara Bang Hendra ya. Banyakin istighfar Bang Hendra. Istighfar ya.
Kita mau tinggal nih sekarang nih, ya. Jangan merem matanya, buka matanya. Matanya dibuka, biar kita tahu masih sadar atau enggak. Yuk. Ayo tutup. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yuk, lampu dimatiin yuk. Menafikan, menirukan, menghitamkan, aina kiblatkan, mengiwakan. Ya Mbak, ya. Siap Mbak, suaminya. Bagi siap-siap kita tolong. Tadi dari kita tinggal ada aja yang tiba-tiba mangga jatuh, apa segala macam jatuh. Suami saya. Panas, tuh kepanasan, panas. Dia nggak kuat, dia bilang Ustaz. Ini kan belum lama dimasukinnya. Ya baru sebentar kita masukin badan. Suami saya. Sebentar, dia bengong. Dia disuruh istighfar, astagfirullahaladzim, dia coba buka tangannya, buka. Kepanasan, astagfirullahaladzim. Jangan dibuka. Santai, nyalain lampu. Awas tiba. Astagfirullahaladzim. Jangan. Santai, turun diangkat. Jangan. Sini. Maafin Ayana. Maafin Ayana. Masa badan saya rasa kayak dibakar. Kayak dibakar gimana, Bang Hendra? Apanya panas? Badan saya bang, badan panas. Panas kenapa? Dikuburin nggak ada api kok, Bang Hendra. Saya kebakar Pak Ustadz, badan saya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Tadi kenapa Bang Hendra mau keluar? Hah? Saya nggak kuat bang. Nggak kuat? Dari kaki sampai rambut sampai panas semua Pak Ustadz. Bang Hendra dari tadi nggak istighfar. Bang Hendra cuma teriak-teriak minta tolong doang sama Ustaz, sama saya. Bang Hendra nggak istighfar, nggak mau tobat sama Allah. Apa saya masukin lagi aja ya? Nggak mau Pak Bu ya? Ustadz. Nggak mau Bu. Pak Ustadz, saya kapok Pak Ustadz. Saya minta tolong sama ibu ya, Saya kapok Pak Ustadz. biar lebih jerahnya dapet nih suaminya ibu. Mendingan kita masukin lagi ke dalam. Masukin lagi ke dalam gimana? Nggak mau Pak Ustaz Ustadz. gimana? Masukin Lagi lagi ke aja dalam. masukin ya. Nggak mau Pak Gimana? Masukin Ustadz. lagi ke dalam nih. Nggak mau. Hah? Saya kapok. Jadi harus dari dalam hati, bukan cuma di mulut doang. Ayo Bang Hendra, ayo sekali lagi yuk, ayo. Ayo kalau sebentar tadi. Nggak kuat. Ayo potong lagi. Mau bang, saya nggak kuat. Ayo sekarang Bang Hendra janji. Saya janji, saya nggak bakal ngulangin lagi. Ini terakhir kalinya saya tobat. Astagfirullahaladzim. Janji mau ngasih nafkah istri yang halal. Saya janji bang, saya bakal cari nafkah yang halal. Bang Hendra mau berusaha untuk cari rezeki yang halal. Saya mau nyari rezeki yang halal Pak Ustadz. Saya kapok Pak Ustadz. Lihat air mata istri. Dari tadi istrinya abang netesin air mata.
Istrinya abang sayang sama abang. Ketika abang mau kita masukin lagi ke dalam kubur, istrinya nangis-nangis belain. Jangan Pak Ustadz. Sekarang air matanya abang mana bang? Bang Hendra setitik aja nggak keluar air mata. Apa itu buktinya abang bertobat kepada Allah bang? Atau mungkin yang saya terlalu keras Pak Ustadz, karena terlalu banyak hal yang haram yang dimasukkan ke dalam dirinya Pak Ustadz. Bang, saya tobat bang, saya beneran tobat. Saya janji nggak bakal ngulangin lagi, saya tobat beneran bang. Dari hati saya yang udah paling dalam, saya tobat. Astagfirullahaladzim. Dengerin, yang namanya ngebahagiain anak istri itu bukan cuma dari materi bang, ya, tapi ngebahagiain anak istri itu dari perbuatan, ya, dari apa yang abang ajarkan kepada mereka, ilmu agama, ya, bekal mereka nanti buat di akhirat. Itu justru yang lebih bagus bang, daripada abang harus maksain nyari duit tapi duitnya haram. Astagfirullahaladzim. Tobat sama Allah, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Ampun ya Allah. Saya tobat Allah. Astagfirullahaladzim. Bang Hendra ini masih semua tobatnya saya nggak ngeliat dari hatinya, dari nggak hati, dari bukan dari hati yang dari dalam nih, nggak tulus nih. Kalau Bang Hendra nggak mau dimasukin lagi, tapi Bang Hendra juga nggak mau tobat secara tulus, istrinya kita masukin ke dalam. Saya tobat bang. Biar endahnya yang masuk ya. Jangan Biar ya, ayo tobat ya. Tobat dari hati ya. Tobat. Kalau yang nggak mau tobat, biarin dah aja yang masuk ke dalam. Jangan. Biarin dah yang masuk sini. Jangan dah. Biarin ya. Jangan. Biarin ya. Saya harus tobat ya. Jangan. Biarin. Gak apa-apa, biar dia tobat beneran nih suaminya. Ayo, masukin. Biarin. Anterin istrinya, gak apa-apa. Jangan. Istrinya pengen suaminya ini benar-benar tobat dari hatinya. Enggak bang, saya tobat bang. Jangan. Astagfirullah. Mana buktinya Bang Hendra tobat? Saya janji Pak Ustadz, saya Tetes air tobat mata Pak aja nggak keluar dari Ustadz. Bang Hendra. Astagfirullah. Dosa apa yang bikin hati Bang Hendra keras sampai air mata aja nggak keluar walaupun setetes Bang Hendra? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bang, mohon maaf bang sebelumnya. Bukannya kita mau mendahului Allah, nggak ada. Alhamdulillah. Cuma kalau kita lihat abang ini udah susah nih, abang kayaknya nggak mau tobat dari hati, kayaknya abang bakalan mengulang lagi suatu saat nanti. Ini saya dari hati bang, saya tulus, saya pengen tobat. Mana buktinya? Coba kasih lihat. Kasih lihat sama istri. Saya akan tunjukin bang, ke depannya saya bakalan Abang tobat. janji sekarang. Saya janji bang. Ini saksinya semua penonton yang ada di sini nih semua ini. Pemirsa seluruh Indonesia nih yang lagi nonton Bekal Sebelum Ajal sekarang. Ya, janji. Ya janji, saya bakalan tobat dah. Ya, sudah percaya. Saya bakalan tobat, saya tobat dah. Maafin saya. Pak Fadli, Maafin saya. salah satu penyebab seseorang hatinya menjadi keras dan mati pada saat masuk ke dalam tubuh mereka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka sadari, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 10, kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya hakikatnya mereka memakan di dalam perut mereka bara api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan dalam neraka sairnya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia yang sesungguhnya adalah bukan duit yang banyak atau materi yang banyak dalam dunia ini, tapi bahagia yang sesungguhnya adalah jika kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga kita di jannahnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala.